morning students, how are you? Semuanya baik-baik saja, semuanya tetap sehat, tetap semangat. Di masa pandemi ini, kita masih tetap menjalankan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Aduh gimana ya, it's okay, nikmati saja, kita nikmati bareng-bareng. Kuota ini sama, Bapak Ibu juga merasakan kuota kita jadi boros. Nggak apa-apa, kita nikmati. Ya nggak terlalu boros. Terus akan berusaha mengcombine beberapa materi yang akan kita bahas menjadi lebih simpel. Hari ini kita akan membahas 3KD di kelas 10. Apa itu? Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah recount, sedang yang ketiga adalah naratif. Oke, para siswa, I'm sure that all of you understand well about the three materials. Why? Because when you were in junior high school, your teachers, of course, have given you all about these materials. And now, we will discuss it together again to make it clearer for you all. Okay guys, we will start our discussion today with the description text. Okay. In the first meeting or in the first media, semua siswa sudah melihat bagaimana saya menerangkan tentang simple present tense. Ingat simple present tense guys? Ingat present, ingat Ayu Dewi. Nanti bisa dilihat lagi video pembelajaran tentang simple present tense. Di sini, ketika kita berbicara tentang deskriptif, terus kita akan membahas pula tentang simple present tense. Apa sih deskriptif? Deskriptif teks adalah bentuk teks yang menceritakan atau menggambarkan satu objek secara detail. Apa sih objeknya? Seorang, bisa binatang, atau bisa benda mati. Benda mati itu bisa apa saja? Misalnya, place. Place di sini kalian bisa menggambarkan tentang rumah kalian, kamar kalian. Kalian punya buku diary dan kalian menyukai barang itu. Silahkan kalian bisa ceritakan. Atau kalian punya handphone yang benar-benar spesial buat kalian, kan bisa cerita HP-mu kayak apa toh? Nah, bisa diceritakan. Aku punya hewan peliharaan, boleh kan? Boleh. Aku punya peliharaan itu burung. Burungnya apa ya? Oh, lovebird. Aku mau ceritain burung lovebird saya. Oke, wow. Terus, saya mau nyeritain tentang mama saya. Oke. Oh, bapak saya itu superhero loh. Oke. Itulah beberapa contoh objek yang bisa kita gunakan dalam teks deskriptif. Kalau tempat selain itu, Bu, apa sih, Bu? Selain kamar, selain rumah. Boleh dong, misalnya kita pergi ke suatu tempat. Contoh saja, for example, kita pergi ke Bali. Semua orang ngomongin Bali. Bali itu kayak gimana toh? Wah, Bali itu katanya surga dunia loh. Nyesel loh kalau belum pernah lihat ke Bali. Di sana banyak puranya, pantainya indah-indah, banyak bulenya, banyak destinasi wisata yang bisa kita kunjungi di Bali. Kalau di Kendal ada nggak? Banyak. Kita bisa mention Pantai Ngebom atau Ngebom Beach. Geser sedikit. Kemana? Oh, sekarang ada loh itu di sebelah barat dikit itu ada apa? Dongkungirong. Ke barat lagi ada apa? Ada Juwero. Itu Bendungan.
Kalian bisa menjelaskan, ceritain dong kayak apa bagusnya yang kita ceritain, dan yang bagus-bagus biar apa? Menarik. Kalau nggak menarik, nggak mungkinlah orang datang ke sana. Oke, itu adalah contoh beberapa tempat wisata yang bisa kita buat ke dalam bentuk teks deskriptif. Oke. Di sini setelah kita berbicara tentang deskriptif, harapannya nanti para siswa harus bisa membuat sebuah karangan berbentuk deskriptif. Tapi para siswa, di sini selain deskriptif, Uus juga akan menjelaskan materi tentang recount dan naratif. Caranya gimana, Bu? Kan beda jauh. Kalau deskriptif itu kan pakainya simple present tense. Sementara kalau naratif itu kan pakainya simple past tense. Recount juga pakainya simple past tense. Terus caranya nanti gimana, Bu? Oke guys, gampang saja. Kalau naratif, kita biasanya ingatnya sama apa ya? Cinderella, Bu. Oke. Terus apa lagi? Malin Kundang, Bu. Oke. Terus ada lagi? Ada, Bu, Sang Kuryang, Bu. Oke. Kalau cerita Sang Kuryang itu disebut dengan apa ya? Legend. Karena proses terjadinya suatu tempat. Terus kalau Cinderella ikutnya apa ya? Namanya fairy tale. Oke. Bu, kalau Bandung Bondowoso sama Roro Jonggrang itu masuknya boleh naratif gak? Ya, of course. Nah, naratif adalah sebuah cerita bisa terjadi berbentuk cerita asli atau kisah nyata, atau biasanya berbentuk cerita fiktif. Contoh yang fiktif misalnya Cinderella. Itu cerita fiktif. Dongeng. Mendongeng. Biar orang itu dengan saksama mendengarkan cerita kita. Buatlah cerita itu semenarik mungkin. Bu, kalau saat naratif bentuknya kisah nyata, contohnya gimana? Pernah nonton film nggak? Pernah nggak kita melihat film yang terbuat berdasarkan kisah nyata? Ada dong. Contohnya apa? Laskar Pelangi. Terus apa lagi ya? Ada Surat Kecil untuk Tuhan. Setelah cerita itu dibuat dalam bentuk novel kemudian difilmkan, cerita ini akan menjadi cerita naratif. Bu, berarti ciri-ciri naratif itu apa sih, Bu? Yo, berarti ketika kita mau ngomongin naratif, kita ngomongin ciri-ciri, kita harus tahu generic structure-nya. Yang pertama harus ada apa? Orientation. Yang kedua harus ada apa? Complication. Yang ketiga, kita harus punya yang namanya resolution. What is resolution? Resolution adalah pemecahan masalah. Masalah ada di mana? Di complications. Good. Yang terakhir adalah reorientation. Di sini reorientation bentuknya optional. Kita boleh pakai, boleh juga tidak. Bu, kok naratif ada yang kisah nyata? Kok ada yang pengalaman, berarti kan? Iya. Bu, bukannya kalau pengalaman itu adalah teks recount? Betul. Apa sih teks recount? Recount teks adalah sebuah jenis teks yang menceritakan tentang urutan peristiwa dari pengalaman seseorang. Bu, kalau misalnya aku pernah punya pengalaman, Bu. Apa itu? Ketika aku pergi kemah bareng teman-temanku, di sana tendaku ambruk.
Masalah nggak ya? Masalah. Tapi dalam satu tenda itu yang ngalami ada berapa orang? Ada banyak Bu satu kelompok saya. Kalau kelompok itu ada banyak orang, masalah itu dirasakan banyak orang, berarti itu masih berbentuk recount. Tapi ketika tenda ambruk, setelah itu ternyata salah satu dari anggota kelompok itu ada yang kehilangan dompet, terus akhirnya teman yang kehilangan dompet itu nangis termehek-mehek, masalah nggak ya? Of course, itu jadi problem. Terus nanti nyari solusi enggak? Caranya gimana menemukan dompet yang hilang tadi? Apakah satu kelompok dompetnya hilang semua? Kan tidak. Nah, disinilah kita menemukan yang namanya complication. Nah, ketika kita belajar di sini melihat pengalaman salah satu teman kita, dompetnya hilang, sampai kebingungan gak karu-karuan, berarti cerita ini masuk ke dalam cerita naratif. Oke, bisa dipahami apa bedanya teks naratif dengan recount? Ketika kita bercerita, naratif juga cerita, recount juga cerita. Cerita yang kita berikan itu sudah terjadi apa belum? Sudah. Kalau kita menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, berarti tensesnya pakainya apa coba? Nah, tuh, past tense. Yang sederhana dulu, kita nanti mau pakai yang mana? Kenali dulu simple past tense. Nanti kita akan belajar simple past tense. Tapi di sini Uus akan menerangkan bagaimana sih kita bisa mengcombine 3 materi atau 3 jenis teks dalam satu contoh. Contohnya apa ya Bu ya? Uus aneh-aneh aja. Simple present tense itu buat deskriptif. Terus nanti simple past tense itu untuk recount sama naratif. Oke. Di sini Uus akan mengajak para siswa untuk mengenal lebih dekat atau bagaimana melihat ciri-ciri bacaan. Apakah itu deskriptif? Apakah itu recount? Apakah itu naratif? Oke guys, di sini Uus ambil contohnya gambar Candi Prambanan. I will show you a picture. The picture is about Prambanan Temple. Sekarang coba, kalau kita lihat ada gambar Candi Prambanan, apa sih yang ada dalam mindset kita? Oh, Bu Roro Jonggrang. Oke, terus apa lagi? Apa ya? Wih Bu, itu bangunannya, loh, candinya ada yang rusak loh Bu. Oke, good. Terus ada nggak yang tanya, itu dibangunnya pada zaman kerajaan siapa ya? Kerajaan apa ya? Rajanya siapa ya? Abad keberapa ya? Kan gitu. Oke. Kita akan mulai dari apa? Dari descriptive text. Ketika kita melihat ada gambar Candi Prambanan, kita bisa loh buat gambar itu, kita urai, kita jabarkan menjadi sebuah paragraf dalam bentuk deskriptif. Caranya gimana Bu? Tujuan teks deskriptif itu untuk apa sih? To describe something in particular. Menjelaskan sesuatu secara detail. Apa yang diceritakan? Yang dideskripsikan apanya? Karakteristiknya atau ciri-ciri. Yang pertama, kita lihat Candi Prambanan itu terletak di mana ya? Di Jawa Tengah apa di Jogja ya? Di Jawa Tengah, Sentral Java. Di kabupaten mana ya? Di Klaten loh. Oke, good. Terus habis itu masuk. Oke, cara masuknya gimana? Apakah boleh begitu sampai parkiran langsung bisa masuk?
Oh nggak bisa Bu, ada entrance-nya Bu, kita pakai tiket masuknya, beli tiket dulu. Setelah beli tiket baru kita boleh masuk. Habis itu kita boleh jalan-jalan mengelilingi candi. Kita hitung, candinya ada berapa ya? Bu, ada 1000 katanya Bu. Benarkah ada 1000? Kita lihat lagi, nanti kalian bisa hitung di situ. Oh, di sana ada sekian candi. Candi yang pertama namanya candi ini, candi kedua namanya candi ini. Ceritakan, oh di Prambanan itu candinya bagus sekali loh, tinggi loh, gitu. Misalnya, nyaman nggak kalian datang ke sana? Nyaman loh, misalnya. Kita nanti bisa istirahat di sini loh, banyak tempat duduknya misalnya. Tapi tempat duduknya nggak di sekitaran candi loh ya. Oke, disitulah berarti kita berbicara atau sedang membuat teks deskriptif. Terus yang berikutnya, dari gambar candi Prambanan, kita bisa nggak sih Bu bikin cerita naratif? Bisa dong. Apa? Cerita tentang Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso. Nah ini siswa paling senang kalau urusan yang mistis-mistis kayak gini. Wah, Bandung Bondowoso itu bikin candi dalam waktu 1 malam karena pengen menikahi Roro Jonggrang, tapi Roro Jonggrang nggak mau. Akhirnya Bandung Bondowoso udah capek-capek dibantuin sama jin, sudah mau jadi candinya malah dibohongin. Akhirnya Bandung Bondowoso jengkel, dia bikin ini, dikutuklah si Roro Jonggrang. Kurang 1 candi, kamulah pelengkapnya. Tuh, seneng kan? Iya. Jadi candi Prambanan juga bisa diubah atau dibuat ke dalam bentuk teks naratif. Ada complication loh di situ. Complicationnya apa? Siapa yang punya complication? Bisa Roro Jonggrang karena bingung ya. Aduh gimana ini? Candinya udah mau jadi. Nanti kalau jadi 1000 candi, aku jadi istrinya Bandung Bondowoso. Aku nggak mau. Dia bikin resolusi. Resolusinya apa? Dia pukul kentongan kencang-kencang supaya ayam itu berkokok. Padahal itu belum waktunya subuh. Fajar belum menyingsing gitu kan. Oke. Terus dari pihak Bandung Bondowoso ada nggak complication? Ada. Aduh ini gimana? Roro Jonggrang bohongin saya. Akhirnya dia bikin resolusinya apa? Dia kutuklah itu si Roro Jonggrang. Jadilah sebuah teks naratif. Terus yang terakhir Bu, kalau candi Prambanan ini dibuat ke dalam bentuk recount jadinya gimana Bu? Recount itu apa ya tadi? Peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Ini adalah kisah nyata, fact. Caranya gimana Bu? Prambanan jadi recount. Seperti yang Bu bilang tadi, candi Prambanan itu ada yang bikin kan? Real kan? Bangunannya ada kan? Oke. Siapa yang bikin? Apakah dibikin kemarin sore? Enggak. Zaman kapan tuh itu? Zaman kerajaan. Coba yuk dilihat, nanti dilihat buku sejarahnya tentang sejarah bangsa Indonesia. Di masa pemerintahan siapakah atau kerajaan manakah candi Prambanan itu dibangun? Siapakah raja pada waktu itu? Misalnya candi Prambanan dibangun pada abad kesekian oleh kerajaan ini pada masa pemerintahan raja ini. Berarti kita ngomongin apa? History. Nah, yang namanya kita belajar sejarah itu ada urutannya kan? Awalnya ini, terus dilanjutkan dengan ini. Oke? Ya, recount tujuannya untuk apa sih Bu? To tell the past events. Menceritakan tentang kejadian di waktu lampau. Generic structure-nya apa? Pertama, orientation. Orientation isinya apa sih?
ada what, ada who, ada how gitu kan. Yang kedua apa? Sequence of events. Kejadiannya apa saja? Peristiwa pertama apa, peristiwa kedua apa, sampai kemudian terjadilah Candi Prambanan. Oke guys, jadi di sini simpel kan? Dalam waktu 20 menit kurang lebih kita bisa membahas 3 KD. Apa itu? Deskriptif, naratif, dan recount. Untuk deskriptif kita sudah mempelajari bagaimana bahasa yang kita pakai atau tata bahasa yang kita pakai, yaitu apa? Simple present tense. Sementara untuk yang recount dan naratif kita akan menggunakan simple past tense. Di sini kita akan sedang belajar konsepnya dulu. Untuk mempelajari simple past tense kita akan pelajari di video pembelajaran yang berikutnya. Oke guys, itu saja dari saya untuk kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum, bye.